Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mamuju. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 5 kelompok 4. Di sini saya akan membuat monolog yang berjudul Aku Smart ASN dan Instansi. Berbicara soal instansi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, dan atau bencana dan musibah lainnya. 1. Penanganan musibah yang dimaksud meliputi dua hal pokok, yaitu pencarian atau search dan pertolongan atau rescue. Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan AIMO dan AICO. Visi dan misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Yang pertama, menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian luar. Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi kelembagaan. Nilai-nilai organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Yang pertama, profesional, yaitu disiplin, kompeten, inovatif, dan pelayanan prima. Yang kedua, sinergi, kerjasama, koordinasi, kualitas, dan hasil. Yang ketiga, militan, yaitu semangat tinggi, penuh pengabdian, dan kemauan untuk berhasil. Struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Yang pertama, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Yang kedua, Sekretariat Utama. Yang ketiga, Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan. Yang keempat, Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan. Yang kelima, Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan. Yang keenam, Pusat Data dan Informasi. Dan yang ketujuh, Inspektorat. Provinsi Sulawesi Barat terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara dan Sulawesi Selatan di bagian selatan. Terdiri dari 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas daratan 16.787 km persegi, luas lautan 22.016 km persegi, dan panjang garis pantai yaitu 617,5 km. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah non-kementerian, memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang pencarian dan pertolongan terhadap jiwa yang hilang atau yang dikhawatirkan hilang dalam musibah dan atau kecelakaan, pelayaran, penerbangan, kondisi membahayakan manusia, tanggap darurat pada bencana, serta kecelakaan yang memerlukan penanganan khusus. Di kopi di monitor. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, terbentuk berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju telah menunjukkan eksistensinya dalam pelayanan jasa SAR bagi masyarakat. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 152 Tahun 2021, Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju telah membentuk 2 unit siaga SAR yang berada di Kabupaten Polewali Mandar dan berada di Kabupaten Pasangkayu. Di tahun 2021, jumlah kecelakaan, musibah, dan atau bencana yang ditangani sebanyak 32 kejadian, yaitu kecelakaan kapal sebanyak 9 kejadian, kondisi membahayakan manusia sebanyak 18 kejadian, kecelakaan yang memerlukan penanganan khusus sebanyak 1 kejadian, dan pelaksanaan tanggap darurat pada bencana sebanyak 4 kejadian. Dengan jumlah korban 458 orang
yaitu korban selamat sebanyak 325 orang, meninggal dunia 124 orang, dan dinyatakan hilang sebanyak 9 orang. Di samping itu, pelaksanaan pembinaan, pelatihan bagi seluruh potensi SAR tetap terus terlaksana dengan harapan semakin banyak yang mengetahui ilmu SAR, maka semakin banyak jiwa yang dapat diselamatkan. Aku Smart ASN dan instansiku. Semoga perspektif materi agenda 3 bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat quick response SAR.